Tangian itu kekurangan apa? Kekurangan BBM bersubsidi. Nah, karena pernah kelompok nelayannya itu sempat menghubungi saya, mereka menanyakan bagaimana cara supaya koperasi mereka itu bisa diberi izin untuk menyalurkan BBM di wilayahnya kalangan nelayan itu. Pak Toto, Ya, waktunya oh tadi ya, sampai 3:30 kita perpanjang dulu ya, baik. 30 menit. Ya, Singkat Pak terakhir, Toto. terakhir itu cerita di tempat lain. Nah, cerita di dapil saya dapil DIY. Di daerah saya ternyata juga ada pusat-pusat nelayan, sehingga saya minta kepada BPA, terutama untuk melayani kebutuhan-kebutuhan di kalangan nelayan ini. Khususnya di Komisi 12, di mana dapil-dapil yang ada tempat-tempat kegiatan nelayan, itu mendapatkan perhatian khusus dan setiap saat BPA kalau diajak mengatasi persoalan-persoalan yang terkait dengan BBM itu hendaknya merespon dengan cepat. Itu aja harapan kita antara mitra Komisi 12 dan BPA. Terima kasih. Baik. Saya kembalikan Tuan. Makasih Pak Toto. Pak Kepala, tadi yang disampaikan oleh Pak Toto juga terjadi di dapil saya di Lampung 1. Kejadiannya juga baru beberapa hari belakangan. Memang sebetulnya masyarakat sudah mengeluhkan ya bahwa mereka harus membeli BBM itu di atas harga resmi dan memang lokasi SPBU itu masih jauh-jauh sehingga mereka harus beli di pengecar-pengecar yang tidak resmi. Yang juga terjadi adalah antrian di SPBU. Ini terjadi di Bandar Lampung dan di Lampung Selatan pada Jumat minggu lalu. Antrian yang begitu panjang, mengular, sehingga memang supir-supir truk itu utamanya mereka mengeluhkan karena pasti merugi, harus menunggu lama, dan ternyata kejadian ini sering sekali terjadi, bahkan bisa sampai berhari-hari. Nah, situasi ini juga akhirnya di media semakin ramai karena baru juga minggu lalu ada temuan dan bahkan digerebek oleh warga, itu ada tindakan pengecoran ilegal di salah satu SPBU yang ada di Lampung Timur gitu. Dan modusnya ini pengecoran ilegal ini membeli apa namanya QR code itu di media sosial, Pak. Jadi di media sosial diperdagangkannya, dibeli juga secara ilegal, akhirnya ditukarkan di SPBU dan akhirnya mereka melakukan tindakan ilegal tersebut. Tentu ini menjadi kemarahan dari warga masyarakat. Kita juga menyayangkan masih adanya hal-hal seperti ini. Jangan sampai BBM bersubsidi ini akhirnya diberlakukan bagi orang yang tidak berhak gitu kan. Kasihan tadi petani kita, nelayan kita yang harusnya mendapatkan BBM bersubsidi akhirnya mereka menjadi kesulitan maupun tidak mendapatkan. Saya juga tadi menambahkan yang sudah disampaikan oleh Pak Toto, ini harus menjadi perhatian bagi kita semua dan juga untuk masyarakat sebetulnya alur pengaduan yang jelas itu seperti apa Pak? Gitu. Dan juga bagaimana desain dari Bapak untuk penguatan kelembagaan dari Direktorat Pengawasan BPH Migas untuk menangani aduan-aduan seperti ini. Saya pribadi pun sangat setuju apabila nanti digitalisasinya semakin dilengkapi, tidak hanya dengan CCTV, karena bayangkan kalau CCTV dari ribuan SPBU itu datanya ditarik, itu akan memerlukan cloud yang begitu besar, gitu. Sehingga kita mungkin memerlukan sistem yang lebih efisien lagi, entah mobile apps, entah sistem seperti apa agar memudahkan pengawasan seperti ini. Selanjutnya, Demokrat, apakah ada yang cukup? Nggak ada ya? Yang lain sudah semua? Terakhir mungkin ya, 1 menit Pak. Boleh. Ya, 1 menit. Saya izin tambahan aja, Pak Kepala dan kawan-kawan anggota komite yang saya hormati.